Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, serta para pembina yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kekuatan, dan lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul di masjid yang penuh mubarak ini setelah melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Jalalain di masjid yang penuh mubarak ini, Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asyili, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombera, Makassar. Hari ini kita telah memasuki tanggal 2 Zulqa'dah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2023. Bulan Zulqa'dah itu termasuk bulan haram, ya, karena di dalam satu tahun itu ada 12 bulan Hijriah, dan 4 bulan diantaranya adalah bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Haram, dan Rajab. Jadi perlu kita tingkatkan ibadah kita, kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pondok pesantren ini ada Kiai Haji Muhtar Waka yang memimpin salat tahajud. Nah, itu dari sisi ibadah, ya, perlu kita tingkatkan ibadah. Tapi dari saya perlu kita tingkatkan ilmu pengetahuan, ya dengan mengkaji tafsir Al-Jalalain. Karena dulu Kiai Haji Abdul Jabbar Asyili almarhum pendiri pondok pesantren ini dulu melaksanakan kajian tafsir Al-Jalalain itu sampai pada tahun 1990, tepatnya 17 Ramadan, pada hari Jumat, ya, bertepatan dengan nuzulul Quran, juga bertepatan dengan hari kenaikan Isa Al-Masih. Beliau meninggalkan dunia yang fana ini. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya dan diampuni semua dosa-dosanya. Amin. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin. Jadi dalam di pondok pesantren ini, ibadah dan ilmu pengetahuan itu perlu kita tingkatkan kedua-duanya, ya. Karena ilmu tanpa ibadah itu lumpuh, ya, ibadah juga tanpa ilmu itu buta, ya. Maka ilmu dan ibadah itu harus seiring dan sejalan supaya derajat kita meningkat, ya. Yarfa'illahu allazina amanu wallazina
yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang berilmu beberapa derajat. Maka di dalam mempelajari Al-Quran ini, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang paling utama dari seluruh kitab yang lainnya, seperti keutamaan Allah dari seluruh makhluknya. Maka malaikat yang paling utama itu adalah Jibril, karena dia yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi yang paling utama itu Nabi Muhammad, karena padanya diturunkan Al-Quran. Dan umat yang paling utama adalah umatnya Nabi Muhammad, karena Al-Quran itu dibawa kepada kita umatnya. Dan bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Dan hari yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar, malamnya, karena juga diturunkan Al-Quran secara sekaligus. Ya, makanya mari kita belajar Al-Quran ini dari segi tajwidnya, ya, segi tajwidnya, bacaannya, kemudian bahasanya, kemudian juga maknanya dan artinya, pemahamannya. Baik, kita baca, karena mulai dari surah Al-Baqarah ayat 46, karena ayatnya ini sangat pendek, maka kita mulai dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 45. Ya, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, saya dulu. Wasta'inu bis sabri was salah. Ya. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Ya, kita lihat itu wasta'inu. Nah, di situ ada alif, ya. Alif di situ ada hamzah, namanya hamzatul wasal, ya. Ista'inu kalau dia berada di
awal kata hamzah di bawah alif itu bacanya ista'inu, ada hamzahnya. Tapi kalau ada huruf sebelumnya maka hamzahnya hilang, tidak dibaca, ya. Tapi kalau tidak ada wawunya dibaca ista'inu. Nah, itu kalau ada wawu sebelumnya wasta'inu. Ya, jadi alifnya itu tidak dibaca. Ya, langsung waw ketemu sin, itu namanya hamzatul wasal, ya. Wasta'inu. Kemudian inu itu ada namanya mad panjang, mad tabi'i, ya, panjangnya 2 harakat. Ya. Ini dari segi bacaan tajwid. Kemudian bis sabri. Ya, bis sabri itu ada alif dan lam. Ya, sesudah ba ada alif dan lam. Nah, itu namanya ada 2 macam, ada al-qamariyah, ada al-syamsiyah. Jadi ada huruf-huruf tertentu, ya, karena ada 14 macam huruf syamsiyah dan ada 14 macam huruf qamariyah, ya, huruf sebangsa bulan dan huruf sebangsa matahari. Ya. Itu alifnya dibaca fathah, ya. Kemudian lamnya tidak dibaca kalau huruf sesudahnya syamsiyah. Jadi pada huruf sesudahnya itu ada tasydid, ya, kalau huruf syamsiyah. Tapi kalau ada huruf sebelum alif maka alifnya tidak dibaca, ya, bis sabri. Ya, alifnya tidak dibaca, lamnya juga tidak dibaca. Bis sabri, ya. Seperti juga wassalat, ya, wassalat. Jadi itu ada alif dan lam, dan huruf sesudahnya itu huruf syamsiyah, ya. Huruf syamsiyah itu alif dan lamnya tidak dibaca, langsung wassalat. Ya, tapi kalau huruf qamariyah seperti alal khashi'in, ya, kha. Itu kha huruf qamariyah. Maka lamnya dibaca, ya, illa alal khashi'in, alal khashi'in. Jadi ini tidak dibaca ya-nya dan alifnya, langsung alal khashi'in. Ya, jadi yang dibaca itu lamnya saja. Kenapa? Karena itu diumpamakan jadi ada 14 huruf syamsiyah, 14 huruf qamariyah, karena jumlah huruf hijaiyah itu ada 28. Jadi alif dan hamzah itu menyatu di situ di huruf alif dan hamzah. Ya, jadi karena lamnya itu diumpamakan bintang. Jadi kalau bintang ketemu matahari, ya, itu bintangnya tidak kelihatan. Tapi bintang ketemu bulan, nah, itu bintangnya kelihatan. Maka itu lamnya diumpamakan bintang, ya, dalam ilmu tajwid. Kemudian wa innaha, inna itu dengung, ya, disebut gunnah. Wa innaha, ya, wa innaha lakabiratun, tanwin ketemu hamzah, itu namanya izhar. Izhar itu jelas, harus nampak, ya, nampak, dibaca lakabiratun i, ya. Nah, jadi itu namanya izhar, ya, halqi. Kemudian alladzina yazunnuna, ya, itu ada nun bertasdid, itu disebut gunnah. Gunnah itu artinya dengung, ya, seperti annahum, ya, annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, ini dari segi tajwid. Kemudian dari segi bahasa, ya, ista'inu itu asal katanya awana, ya, ain waw nun, awana, ditambah alif sin dan ta menjadi ista'inu. Jadi kalau ada fi'il sudasi itu 6 hurufnya, ya, alif sin ta ain alif nun. Nah,
ista'ana itu 6, maka alif yang ada hamzahnya itu disebut hamzatul wasal. Ya, hamzatul wasal itu lawannya hamzatul qata. Ya, seperti innaha itu innaha wa innaha itu hamzatul qata. Jadi biar di tengah tetap dibaca itu hamzahnya. Seperti illa itu hamzatul qata. Annahum ya hamzatul qata. Jadi ista'ana yasta'inu itu artinya minta tolong. Ya. Di dalam ayat surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Idza sta'anta ista'in billah. Kalau kamu mau minta tolonglah kepada Allah. Kemudian bis sabri, sabr itu artinya sabar. Jadi kita meminta tolong dengan kesabaran. Kesabaran di sini artinya menahan diri dari keluhan-keluhan, ya, tidak mengeluh kalau dia dalam keadaan susah, ya. Apa yang dibenci dia tidak mengeluh seperti orang kafir, ya. Juga disertai dengan sholat, ya, jadi kita sabar karena memang kalau dapat keluhan-keluhan, ya kita minta tolong kepada Allah dan dengan sabar kemudian melakukan sholat, karena sholat ini adalah ibadah yang sangat utama, ya, karena dia bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu menahan diri dari kekejian dan kemungkaran. Wa innaha lakabiratun, ya sesungguhnya haknya itu domir, ya domir itu kata ganti, ya kata ganti muannas, kembalinya kepada as-salat. As-salat itu muannas, ya. Jadi wa innaha lakabiratun, itu juga kabiratun ada tak marbuta di situ, bundar itu tak menunjukkan muannas, bahwa salat itu sangat berat, sakilah, ya, kecuali orang yang khusyuk. Ya, khusyuk itu artinya taat, ya, tunduk patuh, itu taat, khusyuk, rendah diri kepada Allah. Nah, ini ada keterangannya di ayat berikutnya. Allazina, nah itu allazina disebut dalam bahasa Arab isim mausul. Nah, isim mausul itu kata benda penghubung, menghubungkan antara isim dengan fiil, ya. Jadi isim itu al-khasyiin, ya isim. Dia jamak dari khasyi. Ya, khasyi kalau banyak khasyiin, karena ada ala sebelumnya maka dia khasyiin. Nah, dia isim majrur. Isim majrur itu dia ada huruf jar sebelumnya, yaitu ala. Tapi kalau tidak ada ala huruf jar maka dia bunyinya khasyiun. Ya, jadi ya-nya itu majrur, ya. Ya, dan menunjukkan banyak, ya, laki-laki. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu disebut banyak laki-laki, maka masuk di dalamnya perempuan. Ya, tapi kalau perempuan banyak itu laki-laki tidak masuk di dalamnya. Seperti kalau saya mengatakan assalamualaikum, nah itu berarti bisa perempuan masuk di dalamnya. Tapi kalau saya mengatakan assalamualaikunna, maka itu khusus perempuan saja. Nah, maka di sini kalau disebut jamak, ya muzakkar, itu masuk muannas. Tapi kalau disebut jamak muannas, muzakkar tidak masuk. Nah, di sini jamak muzakkar, ya. Alladzina khasyiin. Jadi ini khasyiin isim, ya isim jamak muzakkar salim. Ya, ada itu jamak muzakkar salim, ada 3 macam jamak.
jamak mufrad, jamak taksir, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Ya, jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Kalau muzakkar salim yang beraturan khusus laki-laki, ini khasiin dengan menambah ya dan nun. Kalau jamak muannas salim, itu jamak yang beraturan khusus perempuan. Ya, jadi sini yang dimaksud khasiin itu alladzina yazunnuna. Yazunnuna itu artinya yuqinun, ya, yakin, ya, yakin. Jadi ada tingkatan pengetahuan itu. Pertama, kalau di tengah-tengah itu syak, ya, ragu-ragu. Di bawahnya itu waham, atau di bawahnya lagi ingkar. Nanti di atasnya itu zon, yakin. Ya, jadi yakin di sini dijelaskan bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Jadi orang yang khusyuk dalam salatnya itu dia merasa bahwa pasti akan ketemu Tuhannya nanti dengan di akhirat. Ya, kalau di dunia ini ketemu dengan hati, nah, tapi kalau di akhirat ketemu dengan langsung. Wujuhun yauma izin nazirah. Nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang beriman itu dia akan melihat Tuhannya secara nyata, ya. Wujuhun, wajah, yauma izin nazirah, melihat Tuhannya secara langsung. Itu kegembiraan yang paling besar, paling utama, ya. Seperti kalau kita ke istana, itu dia gambarkan seperti surga. Lalu raja yang ada di istana itu kita ketemu langsung. Begitulah kegembiraan orang yang ketemu dengan Tuhannya nanti di surga. Yazunnuna, ya, yakin dia akan ketemu dengan Tuhannya. Jadi itu kalau kita sholat, ya, kekhusyuan itu ya ada kriteria-kriteria yang harus kita jalankan, antara lain, ya, niatnya diperbaiki. Ya, niat itu hanya karena Allah, ya, bukan karena selain Allah, ya. Dan jangan berubah ketika niat di tengah, ya. Umpamanya dia sholat niat karena Allah, tapi karena di tengah ada gangguan sehingga berubah niatnya. Begitu juga setelah selesai, niatnya itu harus diikuti terus. Karena biasa juga orang sudah selesai sholat tapi dia tidak tenang kalau dia tidak menceritakan itu salatnya. Nah, itu jadi harus niatnya itu pertama harus lillahi ta'ala. Karena dua syarat untuk diterimanya amal. Yang pertama niatnya karena Allah benar, dan amalnya itu sesuai tuntunan syariat. Ya. Makanya sahabat itu sebelum mempelajari amal, dia pelajari dulu niat yang benar. 10 kali lipat itu dia pelajari. Maka ada orang yang pertama dimasukkan neraka itu karena salah niat, ya. Niat itu di dalam hati, ya. Jadi yang bisa tahu niat yang benar hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diceritakan itu niat, karena kalau diceritakan, nah itu bisa berubah niatnya. Maka orang yang ditanya di akhirat itu, ada orang yang suka bersedekah, tetapi ketika ditanya untuk apa kamu bersedekah, karena Allah, engkau ya Allah. Tapi Allah tahu bahwa kamu itu bohong, kamu bersedekah karena mau dipuji, maka dihempaskanlah dia ke neraka. Ada orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, lalu ditanya untuk apa kamu berilmu? Untuk Allah. Tapi Allah Maha tahu kamu bohong, saya tahu niatmu bukan karena Allah tapi karena mau dipuji orang yang pintar, ya. Kemudian ada orang yang berjihad di jalan Allah lalu mati
dalam keadaan perang. Lalu ditanya, untuk apa kamu berjihad? Ya, dia katakan, untuk Allah. Allah Maha tahu. Sesungguhnya kamu berjihad karena mau dibilang pahlawan, sehingga dihempaskanlah dia di neraka. Makanya itu niat itu langsung dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat. Kalau malaikat itu hanya mencatat amal lahirnya saja, tapi kalau niatnya Allah sendiri yang langsung. Innakum hafazatun ala abdi haza, kata Allah dalam hadis qudsi, kamu tugas malaikat mencatat hambaku ini. Hambaku ini, kata Allah dalam hadis qudsi, dia mengikhlaskan amalnya karena aku, maka jadikanlah dia orang yang tinggi derajatnya. Nah, itu pentingnya, karena di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Semua amal itu pasti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu amalnya dihitung sesuai dengan niatnya. Jadi ini perlu niat dulu yang harus kita betulkan dalam beribadah. Kemudian kedua, kita konsentrasi ikhlas kepada Allah, bahwa kita ini betul-betul ketemu dengan Allah, ya. Sehingga dalam salat itu seolah-olah salat inilah yang terakhir, ya, karena mungkin setelah ini mungkin siapa tahu saya meninggal dunia, ya inilah terakhir salat saya, sehingga dia betul-betul khusyuk. Lalu dia pahami juga apa yang dibaca dalam salat. Karena kalau dia tidak paham, nah itu seperti orang mabuk, ya. Wala taqrabus shalah, jangan kamu dekati salat wa antum sukara, sementara kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu paham, ya, apa yang kamu baca. Jadi kita itu paham yang kita baca dalam salat, paham artinya. Nah, itu. Jadi ini allazina yazunnuna, itu yuqinuna, orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Annahum, ya, annahum, anna sesungguhnya, hum mereka, mulaku. Nah, mulaku itu dari kata laqa yulaqi, ya, laqiya yalqa, dari 3 huruf menjadi 4 huruf laqa. Jadi lam, alif, qaf, ya. Ya, bukan ya tapi aliful layyinah, ya, laqa. Laqa yulaqi mulaqi. Ya, jadi dia itu isim fa'il, orang yang melakukan, ya, orang yang bertemu dengan Tuhannya. Kapan? Bil ba'si, nah, pada hari kebangkitan nanti. Dia ada itu yaumul hisab, ada yaumul ba'as, ya. Yaumul ba'as itu hari kebangkitan. Nah, ya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah mereka itu kembali, itu di akhirat. Maksudnya nanti di akhirat itu akan dibalas perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Ya, ada itu pepatah Arab mengatakan, ya, ahbib, ya, ma syi'tah, ahbib man syi'tah, fa innaka mufarikun bih. Cintailah orang yang paling kamu sukai, tapi ingat kamu pasti akan berpisah dengannya, ya. Ya. Kemudian i'mal ma syi'ta fa innaka majziun bih. Lakukan apa saja yang kamu kehendaki, tapi ingat bahwa amalmu itu pasti akan dibalas, ya. Jadi isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat bahwa suatu saat pasti kamu akan mati. Ya, itu jadi jangan hanya kita ingat senangnya saja, tapi tidak tahu akhir dari kesenangan itu ada namanya penyesalan. Tapi penyesalan tidak ada nilainya. Nah, maka itu perlunya kita menyesal dahulu lebih baik daripada menyesal kemudian. Karena penyesalan kemudian itu tidak ada manfaatnya. Ya. Samratut tafriti an-nadamah.
ya, berlalai atau lengah dalam suatu urusan, maka itu adalah penyesalan kemudian. Ya. Jadi itulah pentingnya kita bersungguh-sungguh ya di dalam melakukan pekerjaan. Ya. Dalam pepatah Arab dikatakan manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Tapi harus dibarengi dengan kesabaran, ya, karena kesungguhan saja tidak cukup, harus diikuti dengan kesabaran. Ya, man sabira zafira. Barang siapa bersabar pasti beruntung. Dan dalam kesungguhan itu harus pada jalannya, ya, bukan jalan yang salah. Ya, karena kalau jalan yang salah tidak akan sampai. Ya. Dalam pepatah Arab mahfuzat mansara ala darbi wasala. Ya, barang siapa yang berjalan di atas jalannya, ya pasti akan sampai. Makanya kita ini dari kecil ta'allam, ya, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Karena tidak ada orang lahir langsung pandai. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Dan orang yang pandai itu tidak sama dengan orang bodoh. Jadi orang yang pandai itu orang yang selalu belajar. Dan orang yang malas belajar itulah orang yang bodoh. Nah, dalam pepatah Arab juga dikatakan an-naqsu 'alal hajari at-ta'allumu fis sigari kan naqsi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil itu bagaikan melukis di atas batu. Ya, untunglah ini kamu masih muda-muda, itu kalau belajar itu mudah. Tapi kalau waktu dewasa setelah umur tua, itu seperti melukis di atas air. Ya, at-ta'allumu fil kibari kan naqsi 'alal ma. Itu kalau melukis di atas air itu tidak akan bisa. Tapi kalau melukis di atas batu, itu pasti bisa. Jadi disinilah kesempatan kamu belajar bersungguh-sungguh. Ya, belajar bersungguh-sungguh, penuh kesabaran, belajar yang benar sehingga menjadilah orang sukses. Ya, sukses seperti alumni Darul Arqam itu seperti Samsi Ali. Ya, Samsi Ali dia itu aktif seperti juga Anis Matta itu alumni Darul Arqam. Nah, orang-orang dulu karena belajar. Anis Matta itu ya politikus. Ya mudah-mudahan inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa belajar tekun, ya, pelajari ayat Quran, pelajari hadis, pelajari bahasa Arab, ya, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini dapat bernilai ibadah. Tapi yang penting perbaiki niat karena Allah semata-mata. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.